Sabtu 18 Januari 2025 akan menjadi malam yang menentukan bagi keluarga Nurmagomedov. Apakah garis takdir dari Father's Plan Abdulmanap Nurmagomedov akan terwujud, menjadikan Islam Makhachev dan Umar Nurmagomedov menjadi juara di masing-masing divisi? Ataukah di malam 18 Januari nanti, malam kelam bagi Nurmagomedov, kejayaan dan dominasi dari para fighter Dagestan akan berakhir? Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Selamat tahun baru buat seluruh penonton MMA Corner ID. Semoga di tahun ini kita semua mendapatkan kebahagiaan dan diberikan kesehatan dan kebaikan di sepanjang tahun 2025. By the way, kita udah masuk di minggu Fight Week, di mana pada akhir pekan ini akan digelar event pay-per-view yang pertama di tahun 2025. UFC sepertinya langsung tancap gas di awal tahun ini dengan memberikan kita para fans MMA dengan dua pertarungan perebutan gelar juara dalam satu event. Perebutan gelar juara lightweight di main event dan perebutan gelar juara kelas bantam di co-main event. Khusus di episode kali ini, kita akan fokus membahas pertarungan di co-main event antara juara bertahan Merab Dvalishvili yang akan menghadapi Umar Nurmagomedov. The co-main event will now be a bantamweight title fight between the champion Merab Dvalishvili and undefeated number one contender Umar Nurmagomedov. Merab came into the office late last night, told us that he is tired of listening to Umar disrespect him and wanted to make this fight happen as soon as possible. Pertarungan antar dua fighter Eropa Timur, sang juara Papaka Hitam akan ditantang oleh rising star Papaka Putih Umar Nurmagomedov. Kalau dirunut ke belakang, selepas berhasilnya Merab merebut gelar juara dari Sean O'Malley September lalu, banyak fans MMA yang justru gak menyambut gembira atas kesuksesan Merab ini. Entah karena aura kebintangan yang gak dipunya Merab, atau bisa saja karena mungkin gaya bertarungnya yang dianggap membosankan. Ya, memang gaya bertarung Merab yang mengandalkan senjata utamanya yaitu gulat cenderung terlihat tidak atraktif di mata penonton. Tapi dari strategi pertarungan, gaya bertarung inilah yang dianggap paling efektif di era seni bela diri campuran modern saat ini. Semenjak menang dari O'Malley, banyak juga yang menganggap kalau Merab gak mau bertarung lawan Umar Nurmagomedov. Hal ini bisa dibuktiin dengan ucapannya di media sosial yang justru cuma mau lawan Sean O'Malley atau Petr Yan. Umar is good fighter. It's a big challenge, but he don't earn it like rest of us. You know, like we all know that we all work hard to earn to get here, and but Umar somehow gets easy. He just complains all the time. Nobody wanna fight him, but there is so many good fighters. There is Bautista. There is other fighters. They are killers. You know, even he fought only Sanhagan, no wrestling, and he's. Namun secara mengejutkan di bulan Desember kemarin, Dana White mengumumkan pertarungan mereka di event yang sama dengan rematch Makhachev versus Tsarukyan. Selepas diumumkan, keduanya pun dipertemukan dalam sebuah konferensi pers di awal Desember. Konferensi ini pun tampak panas. Merab sepertinya agak kesal karena ia merasa seolah dipaksa UFC untuk menghadapi Umar. Dan Merab pun merasa Umar belum layak bertarung menghadapinya. He don't earn like everybody else. Like he don't go through. Like you have to fight best of the best. But only he fought no wrestling Sanhagan. And who cares about deserve, not deserve? Be man first. You have to be man first. You are a good fighter, but you're not a good man. The man. You are piece of shit. Okay, you are piece of shit. You lost respect. You lost respect as a man for me. Okay. Kekesalan Merab mungkin bisa dipahami karena dalam perjalanan karirnya, Merab memang berjuang dari bawah dan naik peringkat sedikit demi sedikit. Namun, UFC bukanlah sebuah ajang kompetisi belaka. UFC adalah sebuah platform bisnis olahraga. Siapapun yang bisa menarik banyak minat penonton yang akan membeli pay-per-view, maka jelas UFC akan memprioritaskannya. Maka nama belakang Nurmagomedov tentu lebih akan menjual daripada Figueiredo ataupun Petr Yan.
Di 18 Januari nanti, Merab akan menghadapi Umar Nurmagomedov yang memiliki rekor sempurna tidak pernah kalah. Umar akan menjalani pertarungan perebutan gelar pertamanya dan akan didampingi sang mentor, pelatih, dan sepupunya Habib Nurmagomedov. He talking about, I really don't know why he talking about disrespect, but I didn't talk you the like liar, or I didn't tell you the like bad person or something. I talk about fight. Merab, you try to avoiding me. You doesn't mention my name. Everybody talk about that, just not like me. And when they push him to fight, UFC push him fight. Okay, Joe Rogan asked him after his fight when he win belt. Joe Rogan said next opponent, and he doesn't said nothing. Dalam pertarungan nanti, kedua fighter ini memiliki kekuatan yang nyaris sama. Kedua fighter ini punya kekuatan di pertarungan bawah dan yang akan membedakan dalam pertarungan nanti adalah bagaimana kedua fighter ini men-set up strategi untuk saling menjatuhkan. Merab diprediksi bakal langsung menekan sejak awal laga dan mencoba untuk mengatur tempo pertarungan agar berada dalam ritme yang dia inginkan. Merab yang saat ini berada dalam 11 kemenangan beruntun di UFC memang punya potensi besar untuk tetap mempertahankan gelarnya. Boleh dibilang dari segi kompetisi, salah satu pegulat terbaik di kelas bantam saat ini adalah Merab Dvalishvili. Tetapi kita masih belum tahu apakah gulat yang dimiliki Merab berada dalam satu level dengan gulatnya Nurmagomedov. Di 18 Januari nanti akan dibuktikan siapakah pegulat terbaik di kelas bantam. Kalau kita lihat dari kekalahan Merab sebelumnya di UFC saat menghadapi Ricky Simon di 2018, Merab tampak kesulitan menghadapi fighter yang punya kekuatan di pertarungan bawah atau setidaknya memiliki kemampuan untuk keluar dari serangan di bawah. Tapi kardio dan eksplosivitas yang dimiliki Merab akan menjadi masalah jika Umar tidak berhati-hati dalam menjalankan strateginya. Merab pun punya pengalaman bertarung di level tertinggi dan pernah menghadapi mantan juara seperti Jose Aldo dan Henry Cejudo. Sementara itu di sisi lain, Umar Nurmagomedov adalah fighter yang sudah membuktikan kalau dia bukanlah fighter yang cuman membawa nama Nurmagomedov. Kemenangannya atas fighter elit sekelas Cory Sandhagen sudah cukup membuktikan kalau Umar memang layak diberikan kesempatan untuk menantang gelar. He's in on the high cross there. Takes Corey down. Already on the back. That's nice timing. Keampuan yang lengkap yang dimiliki Umar baik itu di pertarungan atas dan bawah akan menjadi kekuatannya untuk merebut gelar dari Merab. Umar sepertinya akan menjadi kesulitan besar yang bakal dihadapi Merab. 18 Januari nanti akan menjadi malam yang panjang bagi Merab. Kita masuk ke prediksi pertarungan. Pertarungan ini diprediksi akan banyak terjadi pertarungan sengit di bawah. Merab yang sebagai juara bertahan akan langsung berusaha mengontrol ritme pertarungan. Merab akan langsung berusaha menjatuhkan Umar dan mengontrolnya di bawah. Kalau Merab tidak bisa mengalahkan Umar di bawah di ronde pertama, 2, dan 3, maka Merab berpotensi akan frustasi dan mulai melakukan banyak kesalahan yang bisa dimanfaatkan Umar. Merab yang eksplosif akan kehabisan tenaga jika strategi yang dijalankannya mentok dan bertemu kekuatan yang bisa mengcounter serangannya secara efektif. Umar memiliki potensi yang bisa meredam dominasi gulatnya Merab dengan melakukan banyak counter yang akan bisa merepotkan ritme yang diinginkan Merab. Kalau kedua fighter ini bertarung hati-hati dan tidak melakukan banyak kesalahan, maka pertarungan ini kemungkinan besar akan berlangsung selama 5 ronde. Kalau Umar mampu meredam kekuatan gulat yang dipunya Merab, maka Umar diprediksi akan menang dengan keputusan mutlak. Sebaliknya, kalau Umar tidak berhati-hati dan membiarkan Merab menjaga ritme pertarungannya, maka juara kelas bantam akan tetap dipegang oleh Papakah Hitam. Dan gimana menurut kamu? Apakah Merab tetap akan mempertahankan gelarnya? Ataukah sang rising star Umar Nurmagomedov akan menggenapi father's plan dengan memboyong gelar juara kelas bantam ke Dagestan, Rusia? Kita tunggu komentarnya di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.